Suamiku pergi saat sahur. Rupanya dia sudah punya keluarga baru. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Anis menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Fikri, suaminya yang telah menikahinya selama 5 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil yang cukup nyaman, walaupun sederhana. Anis adalah wanita yang lembut, sabar, dan penuh pengabdian. Sejak menikah, ia tidak bekerja dan memilih menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah dan segala kebutuhan suaminya dengan penuh cinta. Setiap hari, ia bangun lebih awal untuk memasakkan makanan untuk Fikri sebelum suaminya berangkat bekerja. Ia selalu memastikan rumah dalam keadaan rapi, pakaian suaminya wangi, dan makanan selalu tersedia di meja. Fikri adalah pria yang tenang dan bertanggung jawab. Setidaknya begitulah yang Anis yakini selama ini. Ia bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan biasa. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Anis selalu bersyukur. Baginya, yang terpenting adalah keharmonisan rumah tangga dan kebersamaan dengan suaminya. Ia tidak pernah meminta banyak, hanya ingin suaminya selalu pulang dengan senyum dan berbagi cerita tentang hari-harinya. Namun, belakangan ini, Anis mulai merasa ada yang berubah dalam diri Fikri. Anis merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap Fikri dalam beberapa bulan terakhir. Suaminya tidak lagi sehangat dulu. Jika sebelumnya Fikri selalu pulang tepat waktu setelah bekerja, kini ia sering terlambat dengan alasan lembur. Dulu, setiap kali sampai di rumah, Fikri akan menyambut Anis dengan senyum dan menanyakan bagaimana harinya. Namun, sekarang lelaki itu lebih banyak diam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Anis mencoba memahami. Ia berpikir mungkin suaminya sedang mengalami tekanan pekerjaan, atau mungkin ada masalah yang membuatnya enggan berbicara. Ia tidak ingin menuduh tanpa alasan, jadi ia hanya memilih untuk bersabar dan tetap melayani suaminya seperti biasa. Ramadan kali ini terasa sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, mereka selalu menyiapkan sahur bersama, berbincang ringan sebelum waktu subuh tiba. Namun, beberapa hari terakhir, Fikri sering bangun lebih awal dari biasanya. Ketika Anis terbangun, ia mendapati suaminya sudah bersiap untuk pergi. "Mas mau kemana sepagi ini?" tanya Anis dengan suara masih mengantuk. Fikri terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara datar, "Ada urusan sebentar." Anis mengerutkan kening. "Urusan apa, Mas? Ini masih sangat pagi." Fikri terlihat sedikit gelisah, tetapi ia tetap berusaha bersikap biasa. "Kerjaan, ada yang harus aku urus di luar." Anis ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat raut wajah suaminya yang seakan tidak ingin diganggu, ia akhirnya memilih diam. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Tidak masuk akal jika pekerjaan mengharuskan seseorang keluar sepagi ini, terutama saat bulan Ramadan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Fikri semakin sering pergi sebelum waktu subuh, dan pulang larut malam dengan wajah lelah. Ia semakin jarang berbicara dengan Anis. Saat di rumah pun, ia lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya, seakan ada sesuatu yang lebih penting daripada istrinya sendiri. Anis mulai merasa ada yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu malam, saat Fikri tertidur dengan ponselnya masih dalam genggaman, Anis melihat ada notifikasi masuk. Nama kontak yang muncul di layar bukan nama yang ia kenali. Hatinya berdebar. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya tangannya bergerak mengambil ponsel itu. Namun, baru saja ia hendak membuka pesan tersebut, Fikri terbangun. "Kamu ngapain?" Suara Fikri terdengar tajam. Anis terkejut, tak menyangka suaminya akan bereaksi secepat itu. Ia menatap Fikri dengan gugup. Aku cuma mau naruh ponsel Mas di meja." Fikri menarik ponselnya dengan cepat dan memasukkannya ke dalam saku. Wajahnya tampak kesal. "Jangan pernah sentuh ponselku lagi, ya."
Anis terdiam. Dadanya terasa sesak. Sejak kapan Fikri menjadi seperti ini? Sejak kapan ia harus merasa curiga pada suaminya sendiri? Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ia hanya berlebihan. Namun, perasaan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang Fikri sembunyikan, dan Anis harus mencari tahu apa itu. Dan suatu malam, kebenaran yang selama ini ia takuti akhirnya terungkap dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Anis terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dini hari terasa lebih dingin, tetapi bukan itu yang membuatnya terjaga. Ada kegelisahan yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Ia menoleh ke samping, tempat Fikri biasanya tidur, tetapi suaminya tidak ada di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya Fikri pergi sebelum sahur, tetapi kali ini perasaan Anis benar-benar tidak tenang. Biasanya, ia hanya menunggu tanpa bertanya lebih jauh. Tetapi malam ini ia merasa harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke ruang depan. Sepi. Tak ada tanda-tanda suaminya di rumah. Langkahnya berlanjut ke pintu depan. Dan saat ia mengintip melalui celah jendela, hatinya semakin bergetar. Di luar, samar-samar ia melihat bayangan suaminya berjalan ke arah ujung gang. Anis tahu bahwa jalan itu bukan menuju masjid ataupun tempat kerja. Ia buru-buru mengambil jilbabnya, lalu dengan hati-hati keluar rumah. Udara subuh masih terasa dingin menusuk kulit, tetapi Anis tidak peduli. Kakinya melangkah mengikuti jejak Fikri, memastikan jaraknya cukup jauh agar suaminya tidak menyadari keberadaannya. Beberapa menit berjalan, Anis melihat Fikri berhenti di depan sebuah rumah yang tidak asing baginya. Rumah itu berada di pinggir jalan, sedikit lebih besar dibanding rumah mereka. Tetapi Anis tahu bahwa rumah itu bukan milik rekan kerja atau saudara suaminya. Jantungnya semakin berdegup kencang ketika melihat seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Wanita itu mengenakan pakaian yang rapi, seolah sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Ia tersenyum kepada Fikri, dan yang membuat Anis hampir kehilangan keseimbangan adalah bagaimana suaminya membalas senyum itu dengan lembut. Mata Anis terpaku saat melihat Fikri meraih tangan wanita itu, menggenggamnya dengan erat seakan ada kedekatan yang begitu mendalam. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar, berusaha memahami apa yang baru saja ia saksikan. Wanita itu kemudian melangkah masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Fikri yang masih berdiri di depan pintu. Anis ingin bergerak, ingin mendekat dan bertanya langsung pada suaminya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia berdiri di sana cukup lama, sampai akhirnya melihat Fikri berbalik dan berjalan pergi. Namun, kali ini, ia tidak pulang ke rumah mereka. Ia melangkah menuju jalan yang berbeda, meninggalkan Anis yang masih terpaku di tempatnya. Hatinya remuk. Anis menyadari bahwa semua kecurigaannya selama ini benar adanya. Suaminya memiliki kehidupan lain yang selama ini ia sembunyikan. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi di bulan suci, saat seharusnya mereka menjalani ibadah bersama dalam ketenangan dan kebersamaan. Anis menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak ingin menangis di sini. Tidak di tempat ini. Tidak sekarang. Dengan langkah yang lebih berat, ia berbalik dan mulai berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tengah, memandangi sajadah yang telah ia bentangkan sejak tadi. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tahu bahwa tangisan tidak akan mengubah kenyataan. Malam itu, ia memilih untuk bersujud lebih lama, berharap ada kekuatan yang bisa ia temukan di tengah rasa sakit yang mulai merayapi hatinya. Namun, satu hal yang ia yakini, Ramadan kali ini tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Pagi itu, setelah Fikri pergi dan Anis mengetahui kebenaran yang selama ini ia curigai, ia duduk diam di atas sajadahnya. Hatinya terasa hampa, dadanya masih dipenuhi amarah dan kekecewaan yang belum bisa ia luapkan.
Suaminya telah mengkhianatinya. Bukan hanya sekadar berbohong, tetapi juga menyembunyikan kehidupan lain yang selama ini tidak pernah ia duga. Langit mulai berubah warna, tanda waktu subuh hampir tiba. Anis menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang masih kacau. Ia menutup matanya sejenak, berharap bisa menenangkan diri. Namun, bayangan Fikri bersama wanita lain terus muncul di benaknya. Ia merasakan dadanya semakin sesak. Apakah semua ini sudah berlangsung lama? Sejak kapan suaminya mulai menjalani kehidupan barunya? Mengapa selama ini ia begitu buta hingga tidak menyadari tanda-tanda perubahan dalam rumah tangganya sendiri? Azan subuh berkumandang. Anis berusaha mengabaikan rasa sakit yang terus menghimpit dadanya dan mulai menjalankan sholat. Namun, sepanjang sholat, pikirannya terus mengembara. Setiap doa yang ia panjatkan terasa bercampur dengan luka yang mendalam. Setelah sholat, ia duduk dalam diam, tidak tahu harus melakukan apa. Biasanya, Fikri akan ada di rumah saat ini, bersiap-siap untuk berangkat kerja atau sekadar berbincang dengannya sebelum hari dimulai. Tapi kini, rumah terasa begitu sepi. Ia bangkit dari tempat duduknya, melangkah menuju kamar. Ketika melewati lemari pakaian mereka, matanya tertuju pada pakaian Fikri yang masih tergantung rapi. Anis menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak emosinya. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Namun, pada siapa? Tangannya terangkat, meraba satu persatu baju suaminya. Ia teringat bagaimana dulu ia dengan penuh kasih mencuci dan menyetrika pakaian itu. Namun sekarang, rasanya semua usahanya tidak ada artinya lagi. Dengan gerakan cepat, Anis menarik salah satu baju Fikri dan melemparkannya ke tempat tidur. Lalu, satu lagi, dan satu lagi. Ia ingin menumpahkan kemarahannya, tetapi tetap saja rasa sakit di hatinya tidak berkurang. Hari semakin terang. Di luar, suara orang-orang yang bersiap memulai aktivitas mulai terdengar. Anis masih berdiri di dalam kamar, matanya memerah, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia melangkah ke depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajah yang dulu selalu tersenyum, kini tampak begitu lelah. "Apa aku ini tidak cukup baik?" bisiknya pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menemani. Pikiran Anis mulai berputar. Ia tidak bisa terus diam seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghadapi Fikri dan menuntut penjelasan. Tidak peduli seberapa sakit, ia harus mendengar langsung dari mulut suaminya sendiri. Malam nanti, saat Fikri pulang, ia akan menunggu. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan suaminya pergi begitu saja tanpa menjelaskan segalanya. Hari itu, Anis menjalani aktivitasnya seperti biasa, meski hatinya terasa begitu berat. Pagi Ramadan yang seharusnya terasa damai kini dipenuhi dengan emosi yang bercampur aduk. Setelah sholat duha, ia merapikan rumah dengan hati yang masih dipenuhi kemarahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, setiap benda yang disentuhnya terasa hampa. Biasanya, ia akan menyibukkan diri dengan kegiatan di rumah, tetapi kali ini pikirannya tak bisa lepas dari Fikri. Ia tidak bisa memahami bagaimana suaminya bisa begitu tega meninggalkannya setiap malam tanpa sedikit pun rasa bersalah. Siang bergulir perlahan, dan Anis lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Sesekali ia mengambil ponselnya, berharap ada pesan dari Fikri, tetapi layar tetap kosong. Tak ada satupun pesan atau panggilan masuk. Hanya keheningan yang semakin memperjelas luka di hatinya. Menjelang sore, ia duduk di teras rumah, memperhatikan langit yang perlahan berubah warna. Suasana Ramadan di luar terasa begitu kontras dengan apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Anak-anak kecil berlarian di jalanan, suara orang-orang mengaji dari masjid terdekat terdengar syahdu, tetapi semua itu terasa begitu jauh dari dirinya. Ketika malam tiba, Anis kembali menunggu. Ia tahu bahwa Fikri akan pulang, seperti biasa,
dengan wajah tanpa dosa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kali ini, ia tidak akan diam saja. Waktu terus berjalan. Anis duduk di ruang tengah dengan mata tertuju pada jam dinding. Setiap detik yang berlalu membuat amarahnya semakin memuncak. Hingga akhirnya, terdengar suara pintu depan terbuka. Fikri masuk dengan langkah santai, tanpa rasa bersalah di wajahnya. Ia meletakkan tasnya di kursi, lalu menghela napas seolah-olah lelah setelah seharian bekerja. Anis menatapnya tajam. "Dari mana saja kau?" tanyanya, suaranya dingin. Fikri menoleh, sedikit terkejut dengan nada bicara istrinya. Biasanya, Anis tidak pernah bertanya dengan nada setegas ini. "Dari kantor," jawabnya singkat. Anis mengepalkan tangannya. "Kantor? Sejak kapan kantor menjadi rumah orang lain?" Fikri membeku sejenak. Raut wajahnya berubah, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Maksudmu apa?" tanyanya, berusaha menghindari tatapan Anis. Anis berdiri, mendekatinya. "Aku melihatmu, Fikri. Aku melihatmu pergi ke rumah itu. Aku melihatmu bersama wanita itu." Wajah Fikri seketika pucat. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Anis menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan dariku selama ini?" Fikri akhirnya menghela napas, menundukkan kepala. "Anis, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potong Anis cepat. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Sejak kapan? Sejak kapan kau menjalani kehidupan lain di belakangku?" Fikri terdiam. Ada pergulatan dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar. Anis menahan air matanya. "Kau pergi saat sahur. Saat seharusnya kita menjalani Ramadan bersama. Kau meninggalkan aku demi wanita lain. Apa kau sadar betapa hinanya perbuatanmu?" Fikri masih terdiam. Anis menggelengkan kepalanya, merasa jijik dengan segala kebohongan yang telah ia telan selama ini. "Aku ingin tahu satu hal lagi, Fikri." Suaranya bergetar. "Apa aku ini hanya istri yang kau tinggalkan saat kau sudah bosan? Apa aku ini hanya wanita yang kau nikahi untuk kau abaikan?" Fikri akhirnya menatapnya. Ada penyesalan di matanya, tetapi bagi Anis, semua itu sudah terlambat. Ramadan kali ini terasa begitu pahit. Dan Anis tahu, tidak akan ada lagi sahur yang sama seperti dulu. Anis menatap Fikri dengan mata yang membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bibirnya bergetar, dadanya sesak seolah udara di sekitarnya menghilang begitu saja. "Apa?" Suaranya terdengar serak. Fikri menundukkan kepala, seolah tak sanggup menatap mata istrinya yang penuh dengan keterkejutan dan rasa sakit. "Aku sudah menikah dengannya, Nis." Anis mundur selangkah, tubuhnya terasa lemas. Ia mencengkeram dadanya sendiri, berusaha menahan sesak yang begitu menyakitkan. "Kapan? Sejak kapan kau menghancurkan pernikahan kita seperti ini?" Fikri menghela napas berat, tangannya mengepal. "Sudah hampir setahun," jawabnya dengan suara pelan. "Setahun." Anis merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tangannya gemetar, pikirannya berputar begitu cepat, mencoba mengingat semua momen dalam setahun terakhir. Saat Fikri mulai sering pulang larut malam, saat suaminya menjadi lebih pendiam, saat dia mulai sering memberikan alasan setiap kali Anis bertanya kenapa ia terlihat begitu jauh. Anis tersenyum miris. "Setahun, ya," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Jadi, selama ini aku hanya istri yang kau tinggalkan saat sahur, sementara kau pergi ke rumah wanita itu?" Fikri masih diam. "Apa kau sadar betapa hinanya perbuatanmu, Fikri?" Suara Anis bergetar menahan amarah. "Aku di rumah ini menunggumu, berdoa untuk kebahagiaan kita, menjalani Ramadan dengan penuh harap, sementara kau
Kau berbagi hidup dengan wanita lain di belakangku. Fikri akhirnya mendongak. Tatapannya penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Nis. Anis tertawa pahit. Tidak bermaksud. Matanya mulai memerah. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini menggenang. Kau mengkhianati pernikahan kita. Kau mengkhianati aku, Fikri. Dan kau bilang kau tidak bermaksud menyakitiku. Fikri mencoba mendekat, tetapi Anis mundur. Ia tak ingin disentuh oleh pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Kenapa? Tanya Anis lirih. Kenapa kau melakukan ini? Fikri terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku mencintainya, Nis. Jawaban itu menghantam hati Anis lebih keras dari apapun. Dadanya terasa semakin sesak, seakan ada pisau tajam yang menusuk langsung ke jantungnya. Cinta. Anis nyaris tertawa mendengarnya. Kalau kau mencintainya, kenapa kau masih mempertahankan aku? Fikri menunduk, tidak langsung menjawab. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Anis menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Jangan berbohong padaku, Fikri. Kau bukan tidak bisa meninggalkanku. Kau hanya tidak ingin terlihat buruk di mata orang lain, bukan? Fikri membuka mulutnya, tetapi tak ada jawaban yang keluar. Anis tahu bahwa dugaannya benar. Malam itu, Ramadan yang seharusnya penuh berkah bagi Anis berubah menjadi neraka. Dan ia tahu, tak ada lagi kehidupan yang sama setelah ini. Anis merasakan dadanya bergetar hebat, amarahnya memuncak. Ia tidak bisa menerima ini begitu saja. Fikri bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga telah menjalani kehidupan baru di belakangnya selama ini. Tanpa pikir panjang, Anis meraih ponselnya dan menatap Fikri dengan tajam. Aku ingin bertemu dengannya, katanya tegas. Fikri terkejut. Anis, ini bukan waktu yang tepat. Diam, bentak Anis. Aku berhak tahu siapa perempuan yang telah merusak rumah tanggaku. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kau menjalani kehidupan lain tanpa sepengetahuanku. Fikri menelan ludah, terlihat gelisah. Nis, aku mohon, jangan buat semuanya menjadi lebih sulit. Lebih sulit. Anis tertawa sinis. Apa menurutmu aku sudah cukup menderita? Apa menurutmu aku akan duduk diam begitu saja setelah mendengar pengakuanmu? Fikri terdiam. Ia tahu Anis tak akan mundur begitu saja. Dengan ragu, ia akhirnya menghela napas berat. Baiklah, aku akan mengantarmu. Malam itu, meski udara begitu dingin, hati Anis terasa terbakar. Mobil yang mereka tumpangi melaju menuju sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah yang tampak sederhana namun begitu asing di mata Anis. Tangannya mengepal, jantungnya berdetak kencang. Begitu mobil berhenti, Fikri menoleh ke arah Anis. Tolong, jangan buat keributan. Anis tak menjawab. Ia keluar dari mobil dengan langkah cepat, langsung menuju pintu rumah itu. Tanpa ragu, ia mengetuknya dengan keras. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita muncul. Ia tampak lebih muda, dengan wajah lembut dan pakaian sederhana. Tapi bukan itu yang membuat Anis terpaku. Di pelukan wanita itu, ada seorang anak kecil yang usianya mungkin belum genap 1 tahun. Anis menahan napas, tubuhnya kaku di tempat. Siapa? Dia? Suaranya nyaris tak keluar. Wanita itu tampak kebingungan. Sementara Fikri hanya bisa menunduk diam. Anis menatap tajam suaminya. Jawab aku, Fikri. Apa itu? Anakmu? Fikri menutup mata, menghela napas panjang. Iya, Nis, dia anakku. Dunia Anis seakan runtuh. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya hancur berkeping-keping. Fikri tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga telah memiliki keluarga baru yang utuh.
istri baru, anak baru, kehidupan baru, tanpa dirinya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia tertawa kecil, getir, sebelum menatap Fikri dengan kebencian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kau benar-benar pria yang luar biasa, Fikri," katanya dengan suara bergetar. "Kau bukan hanya mengkhianati istrimu, tapi juga membangun kehidupan di atas kebohongan. Dan sekarang, kau ingin aku menerimanya begitu saja?" Fikri tidak bisa menjawab. Sementara itu, wanita di depannya tampak semakin cemas. Anis mengusap air matanya dengan kasar. "Aku tidak akan diam. Kau pikir aku akan pergi begitu saja setelah ini?" Ia melangkah maju, menatap wanita itu dengan tajam. "Dan kau, siapa namamu?" Wanita itu tampak ragu sebelum menjawab pelan. "Namaku Rina." Anis mengangguk. "Baiklah, Rina. Kau mungkin telah merebut suamiku, tapi jangan pernah berpikir kau bisa hidup dengan tenang setelah ini." Malam itu, Anis berjanji pada dirinya sendiri. Ia tak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Ini belum selesai. Anis berdiri di depan rumah itu, dadanya naik turun menahan gejolak emosinya. Udara dingin malam Ramadan tak mampu meredakan amarah yang berkobar dalam dirinya. Ia masih menatap Fikri dengan pandangan penuh kekecewaan, sementara lelaki itu hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap matanya. Anis menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tapi rasanya mustahil. Setiap detik yang berlalu, setiap bayangan tentang bagaimana Fikri menyembunyikan kehidupan barunya, membuat hatinya semakin sakit. Ia mengalihkan pandangannya ke wanita yang berdiri di depannya. Rina, perempuan yang telah diam-diam menjadi istri kedua Fikri, dan sekarang telah memiliki seorang anak darinya. Hati Anis mencelos. Bukan hanya suaminya yang menduakan dirinya, tetapi Fikri telah membangun keluarga baru tanpa sepengetahuannya. Ia menutup matanya sesaat, menguatkan diri. Kemudian, dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, ia berkata, "Aku ingin kita bercerai, Fikri." Suasana mendadak hening. Fikri mengangkat wajahnya dengan ekspresi terkejut, sementara Rina menatap Anis dengan ragu. "Anis, jangan gegabah," ujar Fikri akhirnya. "Aku tahu aku salah, tapi kita bisa bicara baik-baik. Jangan ambil keputusan saat sedang emosi." Anis tertawa sinis. "Emosi? Kau pikir ini hanya soal emosi sesaat?" Matanya menatap tajam ke arah Fikri. "Aku sudah cukup bersabar, Fikri. Aku sudah cukup berusaha menjadi istri yang baik. Tapi apa yang kau lakukan? Kau pergi di waktu sahur, meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan, padahal kau pulang ke keluarga barumu." Fikri terdiam. "Dan kau pikir aku bisa menerimanya begitu saja?" lanjut Anis, suaranya bergetar karena marah. "Aku ini istrimu, Fikri. Aku berhak tahu. Tapi kau memilih untuk berbohong. Kau mengkhianati kepercayaan yang telah kuberikan padamu." Anis merasa matanya panas, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Fikri mencoba mendekatinya, tapi Anis mundur selangkah. "Jangan sentuh aku," ucapnya dingin. "Mulai sekarang, kau bukan lagi suamiku." "Anis, dengarkan aku dulu." "Tidak ada lagi yang perlu kudengar," potongnya. "Keputusanku sudah bulat." Rina tampak gelisah. Ia melirik Fikri, seolah meminta lelaki itu untuk mengatakan sesuatu. Tapi Fikri sendiri tampak kebingungan. Anis menghembuskan napas berat. Ia sadar dirinya sedang dalam keadaan berpuasa. Ia harus tetap tenang, tidak boleh larut dalam emosi berlebihan. Namun, hatinya sudah terlalu sakit untuk berpura-pura kuat. Tanpa menunggu lebih lama, Anis berbalik dan melangkah meninggalkan rumah itu. Hatinya seakan remuk, tapi ada ketegasan dalam setiap langkahnya.
Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Langit dini hari masih gelap, udara masih begitu dingin. Tapi bagi Anis, tidak ada yang lebih dingin daripada hatinya yang kini penuh luka. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan suami yang telah mengkhianatinya dan kehidupan yang selama ini ia kira utuh. Ia tahu, perjalanan setelah ini tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan. Langkah Anis terasa berat, namun hatinya sudah bulat. Udara dini hari menusuk kulitnya, tetapi ia tetap berjalan menyusuri jalanan yang masih sepi. Hanya beberapa lampu jalan yang masih menyala, menemani pikirannya yang kacau. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mengingat bahwa ia sedang berpuasa. Amarah dan kesedihan yang meluap dalam dadanya harus ia redam, meskipun itu terasa hampir mustahil. Sesampainya di rumah, Anis langsung menutup pintu dan bersandar di baliknya. Ruangan yang sepi membuatnya semakin merasa sendirian. Ia melihat ke sekeliling rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta. Rumah yang menjadi saksi perjuangan pernikahannya dengan Fikri. Namun kini, rumah ini terasa begitu asing. Ia berjalan menuju kamar, tetapi begitu melihat tempat tidur mereka, hatinya kembali berdenyut nyeri. Anis segera duduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah jendela yang masih gelap. Ia teringat bagaimana setiap sahur, ia selalu bangun lebih awal, menyiapkan segalanya untuk Fikri dengan penuh kasih sayang. Tetapi ternyata, lelaki itu telah berbagi sahurnya dengan wanita lain, dengan keluarga baru yang selama ini ia sembunyikan. Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Sejak kapan Fikri mulai menduakannya? Apakah selama ini kebersamaan mereka hanya sandiwara? Bagaimana mungkin seorang lelaki yang dulu bersumpah untuk mencintainya seumur hidup, kini mengkhianatinya sedemikian rupa? Anis menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Ia menunduk, meremas kedua tangannya sendiri. Ia sadar, sekarang bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Ini bulan Ramadan. Ia harus tetap menjaga puasanya, menjaga hatinya dari amarah yang berlebihan. Azan subuh berkumandang, menggetarkan ruang hatinya yang kosong. Suara merdu itu seakan menjadi pengingat bahwa dunia ini masih berjalan, bahwa hidupnya tidak berakhir hanya karena dikhianati. Dengan langkah pelan, Anis bangkit dan menuju kamar mandi untuk berwudu. Air wudu yang menyentuh kulitnya memberikan sedikit ketenangan dalam hatinya yang bergemuruh. Ia membentangkan sajadah, berdiri menghadap kiblat. Dalam syalatnya, ia menumpahkan semua keluh kesahnya kepada Sang Pencipta. Ia memohon kekuatan, meminta agar hatinya dikuatkan dalam menghadapi cobaan ini. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena keikhlasan. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah, karena hanya Dia yang paling mengerti luka di hatinya. Setelah sholat, Anis duduk termenung di atas sajadahnya. Suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar suara orang-orang dari kejauhan yang mulai beraktivitas. Ia melirik ponselnya, melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Fikri. Anis mendecakkan lidah, lalu tanpa ragu mematikan ponselnya. Ia butuh ketenangan, bukan kebohongan baru yang mungkin akan Fikri katakan. Hari itu berjalan begitu lambat. Anis menghabiskan waktu dengan berdiam diri, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Sesekali ia membaca Al-Quran, mencoba menenangkan hatinya dengan ayat-ayat suci. Namun, bayangan Fikri dan keluarganya yang baru selalu menghantui pikirannya. Ketika matahari mulai condong ke barat, ia duduk di depan jendela, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia menyadari satu hal, ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Pernikahannya sudah hancur, dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Saat adzan maghrib berkumandang, Anis mengembuskan napas panjang. Puasanya hari ini terasa begitu berat,
bukan karena lapar atau haus, tetapi karena beban di hatinya yang tak kunjung reda. Namun, ia bersyukur. Setidaknya, ia berhasil melewati hari ini tanpa kehilangan kendali atas dirinya. Ia tahu, perjalanan setelah ini akan sulit. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya cukup kuat untuk menghadapi segalanya. Malam ini, ia akan mempersiapkan diri. Dan besok, ia akan menemui Fikri untuk mengakhiri segalanya. Keesokan harinya, langit masih gelap ketika Anis membuka matanya. Hatinya terasa berat mengingat apa yang harus ia lakukan hari ini. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Dengan langkah pelan, ia bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Setelah itu, ia duduk di ruang makan. Di hadapannya, ada hidangan sahur yang sudah ia siapkan sendiri, seperti biasa. Hanya saja, kali ini ia tidak menyiapkannya untuk Fikri. Rumah yang biasanya diisi dengan suara langkah kaki Fikri kini terasa begitu sepi. Sambil menyentuh ujung meja, Anis mengembuskan napas panjang. Dadanya sesak, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ini bukan pertama kalinya ia sahur sendirian, tetapi ini adalah pertama kalinya ia tahu bahwa Fikri tak akan kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ketika waktu sahur hampir berakhir, Anis meneguhkan niatnya untuk berpuasa. Dalam hati, ia berdoa agar puasanya hari ini diberikan kelancaran dan keteguhan hati. Ia ingin menjalani harinya dengan penuh kesabaran, meskipun ada begitu banyak luka yang masih menganga. Setelah menunaikan sholat subuh, Anis kembali duduk di dalam kamarnya. Ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja, memikirkan apakah ia harus menghubungi Fikri atau langsung menemuinya. Namun, ia sadar bahwa lelaki itu pasti tidak akan mengangkat teleponnya. Mungkin Fikri bahkan mengira bahwa ia masih belum mengetahui segalanya. Dengan tekad yang sudah ia kumpulkan sejak semalam, Anis mengambil tasnya dan bersiap pergi. Udara pagi masih terasa dingin saat ia melangkah keluar rumah. Ia menatap langit yang mulai terang perlahan, mencoba mencari ketenangan dalam keindahan pagi Ramadan ini. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Fikri menolaknya? Bagaimana jika lelaki itu mencoba mengelak atau justru mengasihaninya? Namun, Anis menggelengkan kepala. Ia tidak boleh goyah. Setibanya di tempat yang ia tuju, Anis menarik napas dalam-dalam. Di depannya, ada sebuah rumah sederhana yang tampak tenang di bawah sinar mentari pagi. Rumah itu adalah milik perempuan yang telah menjadi istri kedua Fikri. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Butuh beberapa saat sebelum seseorang membukakan pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, Anis menatap wajah seorang wanita yang selama ini hanya ia dengar namanya. Wanita itu terlihat terkejut melihatnya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Anis mengucapkan kalimat yang sudah ia persiapkan semalaman. "Aku ingin bertemu Fikri. Sekarang." Wanita itu terlihat ragu, tetapi Anis tidak peduli. Ia sudah sampai di titik ini, dan ia tidak akan mundur. Tak lama kemudian, Fikri muncul dari dalam rumah, dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Anis," suara Fikri terdengar pelan, seolah ia masih tidak percaya bahwa istrinya berdiri di depan rumahnya yang lain. Anis menatapnya tanpa ragu. "Kita perlu bicara." Fikri menelan ludah, jelas terlihat tidak nyaman. Namun, Anis tidak akan membiarkannya lari kali ini. Fikri menatap Anis dengan wajah yang sulit dibaca. Ada keterkejutan, ada rasa bersalah, tetapi juga ada keengganan untuk menghadapi kenyataan. Anis tidak peduli. Ia sudah berdiri di sini, di depan rumah istri kedua suaminya, dan ia tidak akan pulang tanpa menyelesaikan segalanya. Wanita yang tadi membukakan pintu berdiri di belakang Fikri, wajahnya cemas, seolah takut akan terjadi sesuatu. Anis menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada Fikri. "Kita bicara di luar." Suara Anis tenang,
tapi tajam. Fikri menghela napas dan mengangguk pelan. Ia melangkah keluar rumah, menutup pintu di belakangnya. Mereka berjalan menjauh, mencari tempat yang cukup jauh dari rumah itu agar percakapan mereka tidak terdengar oleh siapapun. Anis berdiri tegak di hadapan Fikri. Ia menatap lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati, lelaki yang kini telah mengkhianatinya dengan begitu kejam. "Aku tidak akan bertele-tele," suara Anis lirih, tapi penuh ketegasan. "Aku ingin kita bercerai." Fikri tersentak. Ia menatap Anis dengan mata membelalak, seolah kata-kata itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga akan keluar dari mulut istrinya. "Anis," Fikri mencoba berbicara, tapi Anis mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan beri aku alasan," lanjut Anis. "Aku sudah tahu semuanya. Kau menikah lagi tanpa memberitahuku. Kau punya anak dengan wanita itu. Dan selama ini, kau terus membohongiku." Fikri terdiam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahu Anis tidak akan mendengarkan. "Aku berhak untuk pergi, Fikri." Suara Anis mulai bergetar, tapi ia tetap menahan air matanya. "Aku berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ini. Aku tidak akan hidup dalam rumah tangga yang penuh kebohongan." Fikri mengusap wajahnya dengan frustasi. "Anis, aku memang salah. Tapi apa?" potong Anis. "Kau ingin aku tetap bertahan? Kau ingin aku menerima ini semua begitu saja? Kau ingin aku tetap menunggumu sahur di rumah, sementara kau menghabiskan waktumu di tempat lain dengan keluargamu yang baru?" Fikri terdiam lagi. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran yang diucapkan Anis. "Aku sudah memutuskan, Fikri." Suara Anis kembali stabil. "Aku akan mengajukan perceraian. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam pernikahan yang sudah tidak memiliki arti." Fikri menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Anis. "Aku akan mengurus semuanya secepatnya," lanjut Anis. "Aku hanya ingin ini selesai." Fikri menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya lirih. Anis menutup matanya sejenak, mengembuskan napas panjang. Rasanya begitu menyakitkan, tetapi juga melegakan. Ia telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah pergi. Fikri hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Hari itu, di bulan Ramadan yang seharusnya penuh berkah, Anis kehilangan suaminya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa telah menemukan dirinya sendiri. Setelah melewati proses panjang di pengadilan agama, akhirnya keputusan resmi keluar. Anis dan Fikri kini bukan lagi suami istri. Sidang terakhir yang mereka jalani terasa begitu berat bagi Anis, tetapi ia tetap bertahan dengan pendiriannya. Tidak ada yang perlu disesali. Ini adalah jalan terbaik. Hari-hari setelah perceraian terasa berbeda, tetapi Anis mencoba menjalani semuanya dengan ketabahan. Bulan Ramadan masih berlangsung, dan ia tetap menjalani ibadah dengan tekun. Setiap malam, ia berusaha menghadiri sholat tarawih di masjid dekat rumahnya, berharap hatinya semakin tenang. Pagi-pagi sekali, sebelum subuh, ia terbangun untuk sahur. Dulu, ia selalu menyiapkan segalanya untuk Fikri, tetapi kini ia hanya sendiri di meja makan. Rumah terasa lebih sunyi, lebih luas, tetapi Anis mulai membiasakan diri. Setelah subuh, ia mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Mengaji membuat hatinya lebih tenang. Ia juga menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan agar pikirannya tidak kembali pada luka lama. Di siang hari, ia tetap bekerja seperti biasa, menyelesaikan urusan kantornya dari rumah. Sesekali ia membantu tetangganya mengurus kegiatan sosial di masjid, membagikan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saat sore menjelang, ia mendengar suara anak-anak kecil yang bermain di depan rumahnya,
menunggu waktu berbuka puasa. Ia tersenyum kecil. Betapa waktu terus berjalan, meskipun hatinya masih berusaha memulihkan luka. Ketika malam tiba, ia kembali ke masjid untuk sholat Isya dan tarawih. Setelah itu, ia pulang dan beristirahat, menyiapkan diri untuk sahur di keesokan harinya. Rutinitasnya kini berbeda, tetapi Anis menyadari satu hal, hidupnya masih terus berjalan, dan ia harus menjalaninya dengan sebaik mungkin. Tanpa Fikri, ia merasa kehilangan, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa lebih kuat. Ramadan kali ini mungkin penuh ujian, tetapi ia yakin akan ada cahaya yang menantinya di akhir perjalanan ini. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya bulan Ramadan pun mencapai penghujungnya. Malam takbiran telah tiba. Suara takbir menggema di seluruh penjuru kota, mengisi langit dengan keagungan dan kebesarannya. Anis duduk di kamarnya, menatap jendela yang terbuka lebar. Udara malam terasa lebih sejuk, tetapi hatinya masih dipenuhi berbagai perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menarik napas dalam, mencoba menikmati suara takbir yang mengingatkannya akan banyak hal. Ramadan kali ini begitu berat baginya, penuh ujian dan air mata. Tapi di sisi lain, Ramadan ini juga mengajarkannya tentang kekuatan, tentang menerima kenyataan, dan tentang bagaimana bertahan meskipun dunia seakan runtuh. Malam itu, Anis memilih untuk tidak keluar rumah. Ia tidak ingin berjalan di antara orang-orang yang sibuk mempersiapkan hari raya bersama keluarga mereka. Baginya, malam ini lebih baik dihabiskan dalam doa dan refleksi diri. Ketika pagi tiba, gema takbir masih menggema. Hari Raya Idul Fitri telah datang. Anis bangun lebih awal, bersiap-siap untuk sholat Id. Ia mengenakan gamis putih yang telah ia siapkan sebelumnya, sederhana namun tetap membuatnya terlihat anggun. Saat berjalan menuju masjid, ia menyadari sesuatu. Ini adalah lebaran pertamanya tanpa Fikri di sisinya. Tidak ada lagi tangan yang menggenggamnya saat berjalan. Tidak ada lagi kebiasaan berbagi cerita di pagi hari sebelum berangkat sholat Id. Semuanya kini berbeda. Namun, Anis tetap melangkah dengan tegar. Ia bergabung dengan jamaah lain, mengikuti sholat Id dengan penuh khusyuk. Usai sholat, ia berdoa cukup lama, memohon agar hatinya dikuatkan, agar ia bisa menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik. Saat pulang, ia menerima beberapa pesan dari teman-teman dan keluarganya yang mengucapkan Selamat Idul Fitri. Salah satu pesan yang datang justru dari Fikri. Selamat Idul Fitri, Anis. Mohon maaf lahir dan batin. Anis menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya mengembuskan napas pelan. Ia tidak membalas. Bukan karena ia marah atau masih menyimpan dendam, tetapi karena ia merasa sudah tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Hari itu, Anis menyadari satu hal. Perjalanan hidupnya masih panjang. Ramadan boleh saja berakhir, tetapi perjalanan menemukan kedamaian dalam hatinya baru saja dimulai. Setelah Idul Fitri berlalu, Anis mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diabaikan. Ia pikir, setelah perceraiannya dengan Fikri, ia akan bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Namun, semakin hari, ia menyadari bahwa luka yang ditorehkan oleh Fikri dan istri keduanya masih membekas begitu dalam. Awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia fokus pada pekerjaannya, mengisi waktunya dengan ibadah, dan berusaha menjalani hari-hari dengan sabar. Namun, setiap kali ia mengingat bagaimana Fikri mengkhianatinya, bagaimana lelaki itu diam-diam membangun keluarga baru di belakangnya, darahnya mendidih. Fikri tidak hanya menghancurkan rumah tangganya, tetapi juga merusak harga dirinya sebagai seorang istri yang setia. Anis mulai mencari tahu lebih dalam tentang wanita yang telah merebut suaminya. Wanita itu bernama Rina, seorang pegawai di sebuah butik mewah. Ia bukan hanya sekadar istri kedua, tetapi juga telah memiliki anak dari Fikri. Anis merasa matanya terbuka lebar. Fikri bukan hanya mengkhianatinya dalam beberapa bulan terakhir,
tetapi mungkin sudah bertahun-tahun. Malam itu, Anis duduk di depan laptopnya, membuka media sosial Rina dan melihat kehidupan yang dijalani wanita itu. Foto-foto kebahagiaan bersama Fikri terpampang dengan jelas, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sempurna. Amarah Anis semakin memuncak. Bagaimana bisa Fikri terlihat begitu bahagia setelah menghancurkan hidupnya? Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Selama ini ia diam, bertahan, menerima segala kesakitan seorang diri. Tapi kini, ia sadar bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak seenaknya. Ia akan membalas semua perlakuan mereka. Bukan dengan cara kasar atau murahan, tetapi dengan cara yang lebih elegan. Anis mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa Fikri selama ini memiliki banyak rahasia yang disembunyikan, termasuk masalah keuangan yang selalu ia keluhkan. Jika selama ini Anis hanya bersikap pasif, kali ini ia akan membuat Fikri merasakan apa yang ia rasakan. Satu persatu, Anis mulai mengumpulkan informasi tentang bisnis dan aset yang pernah ia dan Fikri miliki bersama. Ia ingat bahwa sebagian besar aset tersebut masih atas namanya, termasuk rumah yang kini ditempati oleh Fikri dan Rina. Dengan bantuan seorang pengacara, Anis mulai merancang langkahnya. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa pekerjaan Fikri tidak sebaik yang ia kira. Lelaki itu sering berutang ke beberapa rekan bisnisnya, dan kini, setelah perceraian, ia kehilangan sumber keuangan yang paling stabil, yaitu Anis. Saatnya membalikkan keadaan. Jika dulu Fikri dengan mudah meninggalkannya demi wanita lain, maka kini ia akan membuat hidup Fikri dan Rina tidak akan pernah tenang lagi. Anis tidak butuh belas kasihan, yang ia butuhkan hanyalah keadilan. Dan keadilan itu akan ia dapatkan dengan caranya sendiri. Sejak malam itu, tekad Anis semakin kuat. Ia tak lagi ingin menangisi nasibnya, tak ingin lagi meratapi pengkhianatan yang dilakukan Fikri. Ia telah cukup bersabar, cukup menahan diri, cukup memberi kesempatan, tapi nyatanya semua itu hanya berakhir dengan luka. Kini, saatnya ia mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Hari-hari setelah Idul Fitri, Anis mulai menyusun langkahnya. Ia tahu, pembalasan yang ia rencanakan bukan sekadar membalas sakit hatinya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa ditinggalkan begitu saja. Jika Fikri berpikir hidupnya akan berjalan mulus setelah mencampakkannya, maka ia salah besar. Anis memulai semuanya dengan cara yang tenang dan terencana. Ia mendatangi pengacara yang pernah menangani perceraian mereka, membawa berkas-berkas yang membuktikan bahwa sebagian besar aset yang kini ditempati Fikri dan istri barunya masih atas namanya. Rumah itu, yang selama ini mereka tinggali bersama, nyatanya memang belum sepenuhnya berpindah tangan. Fikri mungkin berpikir bahwa karena ia yang mencari nafkah, maka semuanya menjadi haknya. Tapi ia lupa, selama bertahun-tahun Anis juga ikut berkontribusi dalam membangun rumah tangga mereka. Dengan sikap dingin, Anis mengajukan gugatan kepemilikan. Ia tidak peduli jika Fikri dan Rina akan terkejut atau bahkan marah besar. Ia ingin rumah itu kembali menjadi miliknya, atau setidaknya memastikan bahwa Fikri tidak bisa hidup nyaman dengan wanita itu di atas hak yang bukan sepenuhnya miliknya. Tak hanya itu, Anis juga mulai menelusuri jejak keuangan Fikri. Dulu, ia tak pernah terlalu peduli dengan urusan keuangan suaminya. Ia percaya penuh bahwa Fikri mampu mengelola segalanya dengan baik. Tapi kini, setelah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan lelaki itu, ia sadar bahwa kepercayaannya selama ini telah disalahgunakan. Ia menemukan bahwa ada beberapa pinjaman atas nama Fikri yang mulai jatuh tempo. Hutang yang mungkin dulu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan, siapa tahu, untuk memenuhi keinginan Rina juga. Anis tidak berhenti di situ. Ia juga mendatangi beberapa rekan bisnis Fikri, berpura-pura sebagai mantan istri yang ingin memastikan bahwa urusan keuangan mereka telah benar-benar dipisahkan setelah perceraian. Dengan cara ini,
ia mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya tak pernah ia ketahui. Salah satu rekan bisnis Fikri bahkan dengan santai menceritakan bahwa belakangan ini Fikri sering mengalami kesulitan keuangan, dan ada beberapa pembayaran yang tertunda. Senyum tipis terukir di bibir Anis. Ia tahu, ini baru permulaan. Jika Fikri mengira hidupnya akan berjalan baik-baik saja setelah meninggalkannya, maka ia akan segera menyadari bahwa semuanya tidak semudah itu. Sementara itu, di sisi lain, Fikri mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Awalnya, ia mengira kehidupannya dengan Rina akan berjalan lancar. Ia sudah memiliki istri baru yang memberinya kenyamanan, anak yang menjadi pelengkap kebahagiaannya, dan kehidupan yang ia anggap lebih baik daripada saat bersama Anis. Tapi perlahan, semua itu berubah menjadi beban yang tak pernah ia duga. Ia dikejutkan oleh panggilan dari pengacara yang memberitahukan bahwa Anis telah mengajukan gugatan atas kepemilikan rumah mereka. Fikri hampir tidak percaya. Ia pikir setelah perceraian, Anis akan pergi begitu saja dan merelakan segalanya. Tapi ternyata, wanita itu masih memiliki kendali atas sebagian besar yang ia miliki. Kita harus segera menyelesaikan ini, Pak Fikri. Jika tidak, Anda bisa kehilangan rumah itu, kata pengacara di seberang telepon. Fikri mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia tidak pernah menyangka Anis akan mengambil langkah sejauh ini. Ia berpikir bahwa mantan istrinya itu adalah wanita yang lemah, yang akan memilih untuk mundur daripada berkonfrontasi. Tapi nyatanya, Anis tidak seperti yang ia kira. Saat malam tiba, Fikri pulang ke rumah dengan kepala penuh masalah. Rina yang menyambutnya dengan senyum manis langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mas? Kok kelihatan pusing?" tanya Rina sambil mendekatinya. Fikri menghela napas panjang. Ia tidak ingin membebani Rina dengan masalah ini, tapi ia juga tahu bahwa cepat atau lambat, wanita itu akan mengetahuinya. "Anis menggugat rumah ini," jawabnya dengan suara berat. Rina terbelalak. "Apa? Maksud Mas, rumah ini?" Fikri mengangguk. "Iya, sebagian aset ini masih atas namanya, dan sekarang dia menggugat kepemilikannya." Rina langsung panik. "Terus kita harus bagaimana? Aku nggak mau kehilangan rumah ini, Mas. Kita sudah nyaman di sini." "Aku tahu," Fikri menjawab dengan nada kesal. Ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Jika gugatan itu dikabulkan, maka mereka harus segera angkat kaki dari rumah yang selama ini mereka tempati. Sementara itu, di tempat lain, Anis duduk dengan tenang di ruang kerjanya. Ia membaca beberapa dokumen yang baru saja dikirimkan oleh pengacaranya. Semua berjalan sesuai rencana. Ia tidak perlu membalas dengan amarah atau tindakan gegabah. Ia hanya perlu membiarkan hukum bekerja dan memastikan bahwa keadilan berpihak padanya. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Fikri telah memilih jalannya sendiri, dan kini saatnya ia memilih jalannya sendiri. Jalan yang akan membuatnya bangkit, lebih kuat, dan tidak lagi menjadi korban dari pengkhianatan. Dan ini baru permulaan. Sejak hari itu, Anis semakin fokus pada tujuannya. Ia tahu, pembalasan terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, tetapi dengan langkah yang terencana dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin terburu-buru, karena ia ingin memastikan bahwa semua yang ia lakukan akan memberikan dampak yang nyata pada kehidupan Fikri dan Rina. Setiap pagi, Anis bangun lebih awal untuk memulai harinya dengan tenang. Kebiasaan bangun pagi yang terbentuk selama bulan Ramadan masih terus berlanjut, dan ia merasa lebih produktif dengan pola hidup seperti ini. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk menyusun strategi dan merancang langkah-langkah berikutnya. Salah satu hal yang ia lakukan adalah menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bank. Teman itu memberinya informasi penting mengenai rekening-rekening Fikri yang mulai bermasalah. Rupanya,
Setelah perceraian mereka, kondisi keuangan Fikri tidak lagi sebaik dulu. Banyak transaksi yang mencurigakan, dan beberapa kali pembayaran cicilan tertunda. Anis tersenyum tipis. Ini berarti tekanan pada Fikri semakin besar. Jika ia terus menekan dari berbagai sisi, maka tidak butuh waktu lama sampai pria itu merasakan dampak dari semua keputusannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Fikri semakin gelisah. Masalah demi masalah terus berdatangan. Ia mulai menerima surat peringatan dari bank mengenai cicilan rumah, dan gugatan yang diajukan Anis membuat situasi semakin sulit. Ia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan asetnya, tetapi tidak ada solusi yang mudah. Rina, yang awalnya menikmati kehidupan barunya sebagai istri Fikri, kini mulai merasakan ketegangan yang terus meningkat di rumah tangga mereka. Ia tidak lagi melihat sosok pria yang tenang dan percaya diri seperti dulu. Fikri semakin sering marah-marah, mudah tersinggung, dan sering mengurung diri dalam kamar untuk berpikir keras mencari jalan keluar. Suatu malam, ketika Fikri pulang dengan wajah kusut, Rina mencoba berbicara dengannya. "Mas, kita harus cari solusi. Aku nggak mau kehilangan rumah ini," kata Rina dengan suara khawatir. Fikri mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku tahu, tapi kamu pikir aku bisa dapat uang dari mana dalam waktu sesingkat ini? Anis benar-benar menjebakku." Rina terdiam sejenak. "Mungkin kita bisa menjual sesuatu, mobil, atau barang-barang lain." Fikri menatap istrinya dengan kesal. "Dan kalau rumah ini tetap diambil, kita mau tinggal di mana?" Rina tidak bisa menjawab. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya dengan Fikri akan membawa masalah seperti ini. Dulu, saat masih menjadi orang ketiga dalam hubungan Fikri dan Anis, ia berpikir bahwa hidupnya akan bahagia setelah berhasil merebut pria itu. Ia tidak menyangka bahwa justru setelah menikah, masalah demi masalah terus berdatangan. Sementara itu, Anis semakin menikmati kehidupannya yang baru. Ia tidak lagi memikirkan Fikri sebagai seseorang yang bisa menyakitinya. Sekarang, ia hanya melihatnya sebagai seseorang yang harus ia ajarkan pelajaran berharga. Selain menyelesaikan urusan hukum terkait asetnya, Anis juga mulai fokus pada pengembangan bisnisnya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini, terlalu banyak waktunya yang dihabiskan untuk memikirkan rumah tangganya. Kini, ia ingin membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Dengan modal yang ia miliki, Anis mulai menjalankan usaha kecil-kecilan yang sesuai dengan passionnya. Ia mulai membuka jasa konsultasi bisnis online bagi para wanita yang ingin mandiri secara finansial. Ia menggunakan pengalamannya sendiri sebagai pelajaran bagi mereka yang ingin bangkit setelah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Hari demi hari berlalu, dan Anis semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia merasa lebih bahagia dan lebih bebas dari sebelumnya. Setiap malam, ia tidur dengan perasaan tenang, tanpa perlu khawatir akan dikhianati atau disakiti lagi. Sementara itu, Fikri semakin terpuruk. Masalah keuangan terus menghantuinya, dan hubungannya dengan Rina semakin renggang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia impikan setelah meninggalkan Anis hanyalah ilusi. Rina bukanlah pasangan yang bisa mendukungnya dalam situasi sulit. Sebaliknya, wanita itu justru semakin sering mengeluh dan menuntut. Suatu hari, ketika tekanan sudah mencapai puncaknya, Fikri menerima kabar buruk dari pengacaranya. Gugatan Anis telah resmi dikabulkan oleh pengadilan. Dan itu berarti ia harus segera mengosongkan rumah yang selama ini ia tempati bersama Rina. Saat mendengar kabar itu, Rina langsung panik. "Mas, kita mau tinggal di mana? Kita nggak punya tempat lain." Fikri hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, kehidupannya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Dan di tempat lain, Anis hanya tersenyum puas saat menerima kabar bahwa rumahnya akan segera kembali menjadi miliknya. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya.
Ini baru permulaan dari kehidupan barunya, kehidupan yang akan ia jalani dengan penuh kebebasan, tanpa lagi terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Anis menatap langit senja dari balkon apartemennya. Angin sore berembus lembut, membelai wajahnya yang kini terlihat lebih tenang. Sudah beberapa bulan berlalu sejak perceraiannya dengan Fikri, dan sejak saat itu, kehidupannya berubah total. Dulu, ia menghabiskan waktunya untuk menangisi pengkhianatan, tetapi sekarang, ia menghabiskan harinya dengan lebih produktif. Pekerjaan barunya semakin berkembang. Ia tak lagi hanya membuka jasa konsultasi bisnis online, tetapi juga mulai merintis usaha pakaian modest wear yang khusus ditujukan untuk para wanita muslimah yang ingin tampil elegan namun tetap syar'i. Dengan pengalaman bisnisnya dan modal yang cukup dari aset yang berhasil ia amankan, usahanya berkembang dengan cepat. Namun, di balik semua kesibukannya, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ia belum benar-benar melupakan luka yang ditorehkan oleh Fikri. Bukan karena ia masih mencintai pria itu, tetapi karena ia merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya berpihak padanya. Fikri memang sudah jatuh, tetapi Anis belum puas. Ia ingin pria itu benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang pernah ia rasakan dulu. Di sisi lain, kehidupan Fikri semakin hancur. Setelah resmi kehilangan rumahnya, ia dan Rina harus berpindah ke tempat yang jauh lebih kecil dan sederhana. Rina yang dulu penuh dengan kebanggaan karena berhasil merebut Fikri, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tak lagi peduli dengan kondisi suaminya, dan sering mengeluh tentang kehidupan mereka yang semakin sulit. "Mas, aku nggak bisa terus begini. Aku capek hidup susah," keluh Rina suatu malam. Fikri yang tengah duduk di sudut kamar, hanya bisa mendesah panjang. "Aku juga nggak mau hidup begini, tapi aku nggak punya pilihan. Aku sudah mencoba cari pekerjaan, tapi nggak ada yang mau menerima aku." Rina mendengus kesal. "Kalau Mas nggak bisa kasih aku kehidupan yang layak, buat apa aku tetap di sini?" Ucapan itu menampar harga diri Fikri. Dulu, Rina begitu manis dan lembut, selalu memuji dan mengaguminya. Tapi sekarang, semua janji manis itu menguap begitu saja. Ia mulai menyadari bahwa Rina tidak mencintainya, melainkan hanya mengincar kenyamanan yang bisa ia berikan. Anis mengetahui keadaan Fikri dari beberapa kenalannya. Ia mendengar bahwa Fikri semakin terpuruk, bahkan mulai terjerat utang. Mendengar hal itu, Anis hanya tersenyum kecil. Ia tahu, saatnya telah tiba. Suatu malam, ia duduk di depan laptopnya dan mulai mengetik sesuatu. Ia menyusun laporan lengkap mengenai Fikri, utang-utangnya, kegagalannya dalam bisnis, serta reputasinya yang semakin buruk di dunia kerja. Semua itu ia kumpulkan dalam sebuah dokumen dan mengirimkannya ke beberapa kolega Fikri yang masih aktif di dunia bisnis. Hasilnya tak butuh waktu lama. Nama Fikri semakin tercoreng, dan ia kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bangkit. Tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya, bahkan teman-temannya pun mulai menjauh darinya. Saat Fikri menyadari bahwa semua pintu telah tertutup untuknya, ia mulai menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia ingin mencari Anis, ingin meminta maaf dan memohon kesempatan kedua. Tapi ia tahu, Anis bukan wanita yang mudah dikelabui dua kali. Di tempat lain, Anis menikmati hasil dari rencananya. Ia tak lagi menyimpan dendam, karena kini ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, keadilan yang sesungguhnya. Ia tak perlu menyentuh Fikri secara langsung, karena kehidupanlah yang sudah memberikan balasannya. Dan dengan itu, ia siap untuk melanjutkan hidupnya, tanpa lagi melihat ke belakang. Hari demi hari berlalu, Anis semakin mantap melangkah menuju masa depannya. Ramadan telah lama usai, dan kini ia mulai menikmati hidup yang lebih tenang. Bisnisnya berkembang pesat, namanya semakin dikenal sebagai pengusaha yang sukses, dan yang terpenting, hatinya kini bebas dari belenggu masa lalu. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di kantornya,
seorang tamu tak terduga datang. Sekretarisnya mengetuk pintu dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Saat mendengar nama itu, Anis terdiam sejenak. "Bu Anis, ada Pak Fikri di luar. Dia ingin berbicara dengan Ibu. Apakah saya izinkan masuk?" Anis menghela napas pelan. Ia sudah menduga bahwa hari ini akan tiba, hari di mana Fikri akhirnya datang untuk meminta sesuatu darinya. Namun, ia tak lagi merasakan emosi yang dulu pernah meluap-luap dalam dirinya. Sekarang, ia hanya merasa hambar. "Tolong suruh dia masuk," jawab Anis akhirnya. Pintu terbuka, dan di sanalah Fikri berdiri. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali Anis melihatnya. Kusut, letih, dan penuh kesedihan. Matanya meredup, seperti orang yang telah kehilangan harapan. "Anis," panggilnya pelan, suaranya penuh penyesalan. Anis menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kau inginkan, Fikri?" Fikri menarik napas dalam, mencoba mencari keberanian. Aku menyesal. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar. Aku kehilangan segalanya. Anis, aku kehilanganmu, kehilangan rumah kita, bahkan kehilangan harga diriku sendiri." Anis tetap diam, menunggu kelanjutan dari kata-kata Fikri. "Rina meninggalkanku," lanjutnya dengan suara getir. "Dia pergi setelah tahu aku tak punya apa-apa lagi. Katanya dia tak bisa hidup susah. Dan anakku, dia membawanya pergi. Aku bahkan tak tahu di mana mereka sekarang." Ada sedikit rasa iba yang muncul dalam hati Anis, tapi ia menahannya. "Jadi sekarang kau datang padaku? Untuk apa, Fikri? Meminta maaf? Meminta kesempatan kedua?" Fikri menundukkan kepalanya. "Aku tahu aku tak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku kehabisan jalan, Anis." Anis menghela napas pelan. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin ia akan menangis atau marah. Tapi sekarang, ia hanya merasa lega. "Aku sudah memaafkanmu, Fikri," ucapnya tenang. "Tapi bukan berarti aku ingin kau kembali dalam hidupku." Fikri mengangkat kepalanya, menatap Anis dengan harapan yang pudar. "Kehidupan kita sudah berakhir sejak hari kau memilih untuk mengkhianati pernikahan ini. Aku telah melewati masa-masa sulit dan membangun hidupku kembali. Dan aku tak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi." Fikri mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Anis tersenyum tipis. "Aku tahu. Dan aku harap kau bisa belajar dari semua ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama jika kau diberi kesempatan kedua dalam hidup." Fikri menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berdiri. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia kehilangan segalanya, termasuk wanita yang dulu begitu mencintainya. Saat Fikri berjalan keluar dari ruangan itu, Anis merasakan beban terakhir dalam hatinya terangkat. Ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan, keadilan dan kebebasan. Sekarang, ia siap melangkah menuju masa depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Dengan senyum tipis, ia kembali menatap laptopnya dan melanjutkan pekerjaannya. Dunia masih luas, dan hidupnya baru saja dimulai. Dari kisah Anis, kita belajar bahwa pengkhianatan memang menyakitkan, tapi bukan berarti hidup kita harus berhenti di sana. Saat seseorang mengkhianati kepercayaan yang kita berikan, kita memang berhak marah, kecewa, bahkan terluka. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bangkit dan membangun kembali hidup kita dengan lebih kuat dan lebih baik. Anis memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia fokus pada dirinya sendiri, pada masa depannya, dan pada kebahagiaannya yang tidak bergantung pada siapapun.
Inilah bukti bahwa kita tidak harus bergantung pada orang yang telah mengecewakan kita. Kita punya kekuatan untuk berdiri sendiri dan membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Bagi siapapun yang sedang mengalami hal serupa, percayalah bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Luka akan menjadi pelajaran, dan kekecewaan akan menjadi kekuatan. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi yang membutuhkan. Jangan lupa selalu menghargai diri sendiri, karena kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Salam hangat, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.